Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring kita. Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga semangat. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat melukiskan bayangan pada lensa cembung atau lensa positif. Kita masih ingat ya bahwa jika cahaya mengenai permukaan jernih, maka akan mengalami dua peristiwa. Yang pertama dipantulkan dan yang kedua dibiaskan. Fenomena pemantulan cahaya telah kita pelajari dalam bahasan cermin pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas fenomena tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini akan kita pelajari dalam lensa. Nah, perhatikan baik-baik gambar ini. Pasti kamu pernah melihat gejala seperti dalam gambar ini kan? Fenomena apa menurut kalian? Ya, ini adalah fenomena pembiasan cahaya. Coba kalian bisa nggak memberikan contoh lain dari fenomena yang serupa dengan gambar ini? Ya. Nah, pembiasan adalah perubahan arah cahaya atau jenis gelombang lain ketika melewati medium transparan yang kerapatannya berbeda. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ini ada air, kemudian ini berbatasan dengan udara. Kalau kita tarik garis imajiner, ini adalah garis normal, maka ketika ada cahaya yang melewati udara kemudian mengenai permukaan air, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau akan dibiaskan. Perhatikan, seharusnya cahaya dari sini lurus, tetapi karena ada perbedaan kerapatan dua medium ini, maka akan dibelokkan. Perhatikan berikut ini. Yang gambar yang kedua, seandainya ada dua medium transparan yang kita balik, yang tadi udara yang ada di atas, sekarang air yang ada di atas. Perhatikan, ketika ada cahaya mengenai air kemudian masuk ke medium kedua berupa udara, maka akan dibiaskan ke arah sini. Nah, perhatikan baik-baik arahnya. Nah, kalau pada gambar yang A ini ya, cahaya dari udara ketika masuk air dibelokkan mendekati ke arah garis normal. Sedangkan di gambar B ini, jika udara yang berasal dari air kemudian mengenai medium yang kedua yaitu udara, ini akan dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi di sini akan terlihat bahwa ternyata kerapatan ini mempengaruhi pembiasan. Di sini udara lebih renggang dibandingkan dengan air, sehingga cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Yang gambar yang kedua ini, air lebih padat atau kerapatannya lebih rapat dibandingkan dengan udara, sehingga cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, pembiasan ini merupakan fenomena penting dalam pelajaran kita tentang lensa. Nah, perhatikan bentuk-bentuk lensa, ada 3. Lensa cembung ini kita sebut juga lensa positif, ada macamnya nih. Ini adalah cembung rangkap atau biconvex. Yang ini adalah cembung datar, ini cembung, ini datar, yang disebut panconvex. Yang ini adalah cembung cekung atau konkav convex. Jadi ada 3 jenis. Nah, pembagian lensa cembung kalau kita buat diagramnya adalah sebagai berikut. Ini ada garis yang kita sebut dengan sumbu utama. Kemudian ini adalah
tempat di mana kita meletakkan lensa. Nah, karena lensa cembung ini adalah lensa positif, maka simpulnya adalah positif. Perhatikan kedudukan titik fokusnya. Titik fokus ini yang di depan cermin namanya titik fokus pertama. Di sini adalah pusat kelengkungan pertama, sedangkan di belakang lensa ini adalah titik fokus kedua, dan ini adalah pusat kelengkungan lensa kedua. Nah, titik fokus yang terletak di depan lensa ini selalu nilainya positif, sedangkan yang di sini adalah negatif. Perhatikan perbedaan antara lensa cembung dan lensa cekung. Ya, ini lensa cembung bikonkav. Kalau dia dikenai oleh cahaya atau sinar, perhatikan ini, maka akan dibiaskan ke arah titik fokus ini. Sedangkan perhatikan kalau ini lensa cekung kedua permukaannya ini, kalau ada sinar datang maka akan dibiaskan menjauh. Skemanya seperti ini. Skemanya. Nah, sifat lensa cembung terhadap cahaya positif, sedangkan sifat lensa cekung terhadap cahaya atau F-nya itu tadi negatif. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar yang pertama adalah sinar yang datang dengan sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Perhatikan baik-baik. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sekarang jenis sinar istimewa yang kedua. Jika sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Perhatikan, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu jika sinar datang melalui titik pusat lensa, maka sinar akan diteruskan. Perhatikan baik-baik. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Nah, bagaimana cara melukiskan pembentukan bayangan pada lensa cembung? Nah, perlu Anda ketahui bahwa dalam melukiskan bayangan pada lensa cembung ini kita memerlukan dua sinar istimewa minimal. Kemudian sinar bias akan selalu berada di belakang lensa dan arahnya menguncup. Tadi sudah diperlihatkan gambarnya. Yang kedua, sinar bias itu akan berpotongan dan merupakan bayangan yang kita cari. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Misalkan ini benda kita taruh di depan lensa, ada sinar datang melalui sumbu utama, sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Ini sinar istimewa yang pertama. Sinar yang kedua, sinar yang datang melalui titik kelengkungan, pusat kelengkungan akan diteruskan. Nah, perhatikan di sini ada perpotongan sinar bias. Ini adalah gambar bendanya. Perhatikan baik-baik sifat bayangannya. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat bayangan dinyatakan nyata bila bayangan itu berasal dari titik perpotongan sinar-sinar bias. Sedangkan
Bila bayangan itu berasal dari titik perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar bias, maka disebut dengan sifat bayangan maya. Coba kalian untuk memperlancar pemahaman kalian, kerjakan latihan berikut ini.